Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Oke, baiklah, kembali lagi di pembelajaran matematika kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang statistika, di mana subbabnya yang pertama yaitu tentang ukuran pemusatan data. Oke, baiklah. Untuk statistika sendiri, itu pastinya sudah tidak asing lagi buat kalian ya, karena statistika itu sendiri adalah materi pelajaran yang sebenarnya sudah diajarkan sejak waktu kelas 6 SD. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, pasti kalian sering melihat beberapa gambar-gambar ini baik itu di media sosial ataupun di media cetak ataupun di televisi. Nah, di sini saya sajikan beberapa contoh gambar grafik atau diagram. Ya, di sini ada diagram lingkaran, diagram yang berbentuk garis, kemudian diagram yang berbentuk batang, dan juga data yang masih berbentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, nah sebenarnya apa sih statistika itu? Gitu. Oke, baiklah, seperti yang sudah ada di buku modul kalian. Nah, di mana statistika itu sendiri merupakan ilmu, gitu. Ilmu yang mempelajari tentang statistik, yaitu ilmu cabang dari matematika terapan, di mana dia membahas metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, penyimpulan, penyajian, analisis data, serta menarik kesimpulan yang syahih sehingga keputusannya itu dapat diterima. Kemudian statistik. Nah, statistik itu sendiri merupakan nilai-nilai ukuran data sehingga menjadi suatu nilai yang mudah dimengerti. Kemudian populasi. Nah, populasi sendiri itu adalah keseluruhan objek yang memiliki ciri khusus. Dan sampel. Nah, sampel ini adalah bagian dari si populasinya itu yang akan diambil untuk penelitian. Oke, contohnya supaya lebih jelas ya, karena kan kalau dari bahasa tadi mungkin masih ngawang-ngawang apa sih sebenarnya bedanya populasi dengan sampel gitu. Nah, di sini Ibu sajikan beberapa masalah gitu, ada 5 masalah. Kemudian di sini ada populasi dan ada sampel. Nah, masalah yang pertama yaitu tentang tingkat motivasi belajar siswa SMK Kesehatan Amanah Husada. Nah, untuk populasinya itu merupakan jumlah seluruh dari tempat tersebut gitu. Nah, di sini kan kita menguji motivasi belajar siswa SMK Kesehatan Amanah Husada. Berarti populasinya hanya seluruh siswa SMK Kesehatan Amanah Husada saja gitu. Jadi bukan seluruh siswa SMK di Jogja atau apa itu enggak ya. Jadi benar-benar sesuai dengan daerah yang mau diteliti. Itu hanya lokasi di situ saja. Dan sampel itu merupakan bagian dari si populasi ini gitu. Jadi beberapa siswa SMK Kesehatan Amanah Husada itu merupakan sampelnya. Dan di sini misalkan hanya diambil 50 siswa saja. Nah, tapi ingat pengambilannya ini harus secara random dan menyeluruh gitu ya. Jadi jangan 50 siswa ini hanya siswa yang tergolong rajin-rajin saja gitu. Karena kita kan mau menguji tingkat motivasi belajar, jadi supaya hasilnya itu valid, jadi memang harus ngambil dari yang pintar, dari yang rata-rata di tengah, ataupun yang motivasinya bawah gitu. Oke, kemudian yang kedua di sini ada masalah tingkat kualitas beras di Desa Pringapus, Yogyakarta. Otomatis populasinya adalah semua beras di Desa Pringapus. Dan sampelnya otomatis hanya beberapa beras saja gitu, yang berada di Desa Pringapus tersebut.
Kemudian persebaran populasi masyarakat di Indonesia, otomatis populasinya adalah semua masyarakat Indonesia gitu kan, yang berada di 35 provinsi. Dan sampelnya itu hanya beberapa provinsi saja. Nah, misalkan di sini diambil 15 provinsi. Kemudian yang keempat, tingkat kesehatan hewan kurban. Di sini saya kurang menuliskannya. Jadi tingkat kesehatan hewan kurban kambing di Kota Semarang ya, di Kota Semarang. Sehingga populasinya otomatis adalah semua hewan kurban kambing yang ada di Kota Semarang. Dan sampelnya hanya beberapa saja hewan kurban kambing di Kota Semarang tersebut. Oke, kemudian yang kelima itu ada masalah tingkat kedisiplinan karyawan. Nah, populasinya jadi adalah semua karyawan di PT yang bersangkutan yang mau diteliti itu. Nah, kebetulan di sini adalah PT Sinar Jaya Abadi yang berjumlah 300 orang. Sehingga populasinya adalah semua karyawan di PT Sinar Jaya Abadi tersebut. Nah, sampelnya, sampel ini kita ambil beberapa bagian saja, yaitu misalkan 100 orang karyawan. Tuh, kemudian nah apa sih sebenarnya tujuan belajar statistik gitu? Nah, untuk di SMK sendiri tujuan mempelajari statistik yaitu untuk menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan persebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan histogram dengan tepat dan benar. Jadi hanya 2 poin ini ya sebenarnya gitu. Tapi di tingkat lanjutan, misalkan di perkuliahan gitu. Jadi sebenarnya itu kenapa kita harus mempelajari statistika ketika kita akan menguji suatu hipotesis atau dugaan. Supaya apa? Supaya untuk menghindari hoax. Nah, contohnya apa? Ya udah seperti di masa sekarang ini gitu kan. Sekarang ini kan sedang COVID, kemudian untuk melakukan pencegahannya pemerintah memberikan vaksin gitu. Nah, misalkan kita mau menguji bahwa vaksin seberapa besar sih tingkat keberhasilan vaksin dalam menangkal virus corona gitu. Nah, kita mau menguji itu gitu. Otomatis populasinya siapa? Populasinya jelas berarti semua orang yang sudah divaksin gitu. Kemudian sampelnya siapa? Sampelnya ya berarti adalah beberapa orang yang telah divaksin. Misalkan kita mau menguji efikasinya itu di negara Indonesia. Nah, untuk sampelnya otomatis beberapa orang dan itu nggak boleh ya hanya diambil sampel dari satu daerah saja. Jadi kalau memang mau menguji ya diambil sampel dari beberapa provinsi di Indonesia, yaitu merata dari Sabang sampai Merauke gitu. Misalkan setiap provinsi diambil 5 atau berapa. Nah, dari situ nanti kan kelihatan seberapa jauh sih kevalitan atau efikasi si vaksin tersebut. Itu sebenarnya fungsinya. Tapi nanti kalian tidak menyampai situ, di sini nanti kalian hanya sampai di ukuran pemusatan data dan menentukan penyebaran data. Oke. Nah, jenis-jenis grafik. Nah, untuk jenis grafik itu di sini ada 4, di mana tadi juga sudah Ibu tampilkan di depan beberapa contohnya. Yang pertama ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran seperti ini. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, diagram lingkaran itu warna-warni di sini. Kenapa? Karena untuk membedakan satu keterangan dengan keterangan yang lain. Gitu. Tapi jika nanti kalian menggambarnya hanya dengan pensil gitu, otomatis kan hitam putih gitu. Hitam putih tidak perlu memberikan warna-warni, tidak apa-apa. Yang jelas kalian berikan keterangan dengan jelas. Yang sini itu bagian untuk apa, yang ini apa, seperti itu. Nah, jangan lupa judul selalu diberikan, harus ya, supaya orang bisa membaca ini itu sebenarnya diagram apa gitu. Nah, selain judul, di sini kalian juga memberikan keterangannya. Kemudian persenannya. Nah, selain persenan juga kalian memberikan banyak
data aslinya itu ada berapa. Oke. Nah, di sini dia menggunakan persen ya, sehingga kalau dengan menggunakan persen, kayak satu lingkaran ini berarti berjumlah 100%. Tapi bisa juga kalian menggunakan derajat gitu. Kalau menggunakan derajat, berarti nanti total si bagian-bagian ini nanti harus 360 derajat. Oke, baiklah. Yang kedua, di sini ada diagram garis. Nah, diagram garis ini sebenarnya hakikatnya sama dengan diagram batang, bedanya kalau batang itu di setiap keterangannya di sini itu berbentuk batang, kotak-kotak kayak gitu, sedangkan di garis ini hanya berupa titik-titik saja, kemudian disambungkan oleh garis. Tuh. Nah, kemudian bagiannya pun sama, ada judul, kemudian keterangan. Nah, kebetulan di sini ada 3 garis, oranye, hijau, dan biru, di mana di sini oranye itu menggambarkan tentang kasus meninggal, dan yang hijau itu penggambaran kasus sembuh, dan yang biru itu penggambaran kasus terkonfirmasi. Nah, kemudian di sini ada tanggal, di mana bisa kita lihat dia naik dan turun ya, berarti misalnya tanggal 21 Mei gitu. 21 Mei itu grafik kasus terkonfirmasi berada di sini, yaitu sekitar 700 orang. Gitu. Kemudian kalau ini apa ini? Nah, ini berada di tengah-tengah antara Mei dengan tanggal 25 Mei dengan 29 Mei. Nah, berarti sekitar tanggal 27 ya. Di sini terjadi rendah nih. Rendah. Dia berada di angka 400. Nah, sehingga maksudnya adalah pada tanggal 27 Mei itu yang terkonfirmasi kasus positif itu berjumlah 400 orang. Gitu. Nah, kemudian untuk garis mendatar, nah mendatar ini dia berupa keterangan yang mau kita uji ya. Misalkan perkembangan kasus per hari, berarti di sini keterangannya adalah per hari. Misalkan kalian mau menggambarkan jumlah mata pencaharian penduduk gitu, jumlah orang dalam profesi mata pencaharian penduduk gitu. Nah, jadi di sini nanti keterangannya adalah macam-macam profesinya nih, misalkan ada petani, pedagang gitu. Kemudian yang bagian atasnya, yang bagian vertikal, nah di sini menunjukkan banyak orangnya. Nah, kalian lihat di sini angkanya mencapai 1.800. Karena mencapai 1.800, jadi untuk penulisannya tidak perlu kita tulis dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena tidak akan mungkin cukup. Sehingga jika angkanya banyak, kalian hanya bisa menuliskan dengan selisih tertentu. Ingat ya, selisihnya harus sama. Gitu. Jadi kayak ini 0, 200, 400, 600, 800 gitu. 1000, 1200. Nah, kalau kalian lihat kan di sini dia selisihnya sama ya, yaitu sebesar 200 gitu. Jadi harus sama, nggak boleh kok habis di sini 100 terus di sini 300 lalu di sini langsung 1000 gitu. Oke. Jadi selisihnya harus sama. Ya, begitu juga dengan diagram batang. Ini sama persis seperti dengan diagram garis, bedanya dia berupa batang. Untuk komponennya sama, ada judul, ada keterangan data yang mau kita uji, dan ada jumlah data yang kita uji. Oke, untuk penulisannya juga sama, di sini merupakan memiliki selisih yang sama. Dan juga kalau misalkan ada garis yang berbeda, atau keterangan yang berbeda, kita beri keterangan di bawah ini. Oke, dan yang terakhir untuk contoh penyajian data itu ada tabel distribusi frekuensi. Di sini saya berikan contoh, ada nilai ujian gitu. Nah, nilai ujian siswa. Oke, tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kita akan belajar cara membuat
tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk jenis data sendiri itu ada dua, yaitu ada data tunggal dan data berkelompok. Di mana data tunggal ini untuk data yang kurang dari 30, sehingga tapi kalau berkelompok itu untuk data yang lebih dari 30. Contohnya, daftar distribusi frekuensi data tunggal. Nah, untuk di sini ada diketahui jumlah anak dari 30 karyawan suatu perusahaan. Nah, ini ada 3, 2, 0, 1. Gitu. Maksudnya adalah si A punya anak 3, si B punya anak 2, si C punya anak 0, dan seterusnya. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Oke, jadi untuk judulnya ada jumlah anak, turus atau tali, dan frekuensi. Di mana jumlah anak ini kita harus urutkan dari yang paling kecil ya. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4. Kebetulan kenapa cuma sampai 4? Karena di sini data terbesarnya adalah 4. Nah, kenapa mulai dari 0? Karena di sini data terkecilnya adalah 0. Nah, kemudian turus atau tali. Nah, untuk turus atau tali, kenapa sih harus pakai turus gitu? Kenapa nggak langsung kita cari aja, misalkan yang 0 itu berapa? 1, 2, 3, langsung kita tuliskan 3 gitu. Karena untuk meminimalisir kesalahan gitu. Kalau pakai turus itu lebih teliti gitu. Misalkan gini, ini kan 3 ya. Nah, 3 ini kita coret dulu nih. Terus kita berikan angka 1 di sini. Terus yang 2 tahun. Nah, kita coret lalu kita tuliskan angka 1 di sini. Terus 0, kita tuliskan angka 0 di sini dan seterusnya. Kemudian setiap 4, nah kalau udah dapat 4, kemudian 5, nah 5-nya itu tidak ditulis di sampingnya ya, tetapi buat dicoretkan gitu. Supaya apa? Supaya untuk lebih mempermudah penghitungan. Gitu. Kalau 5 kan lebih mudah dihitung. Contohnya kayak yang di sini. Ini tuh sebenarnya ada dua kelompok kayak gini ya. Nah, sehingga kan di sini ada 2. Berarti 2 kali 5, 10 ditambah 3, jadi 13 gitu. Ini seterusnya. Oke. Kemudian lanjut ke contoh daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Ingat, kenapa berkelompok? Karena di sini untuk data yang lebih dari 30 orang. Di mana di sini disajikan suatu data yang berjumlah 40 orang, sehingga kita harus membuat ke dalam bentuk data distribusi frekuensi berkelompok. Nah, apa sih yang membedakan? Nah, jelas ya terlihat di sini. Untuk di sini, bagian keterangan jumlah anak, di sini hanya 1 angka saja. Sedangkan untuk yang di sini, itu kita pakai kelas interval. Jadi dari angka 50 sampai 54 itu ada berapa orang kayak gitu. Kemudian yang dapat nilai 55 sampai 59 itu ada berapa orang. Kenapa kok kita harus pakai kelas interval? Karena jika kita menuliskan satu persatu itu akan banyak sekali gitu. Kan ini jangkauannya dari angka 50, mana nih yang paling terkecil? Paling terkecil 51 ya. Kemudian yang terbesar di sini ada 79. Oke, 79. Kan nggak mungkin kita menuliskan 51 sampai angka 79. Nanti pasti akan banyak sekali. Nah, untuk mempersingkat, maka kita buatlah kelas-kelas interval. Nah, bagaimana cara kita membuat kelas interval? Ya kan kita pelajari di sini. Nah, di sini untuk kelas interval untuk cara membuat tabel distribusi frekuensi di sini kemarin Ibu lupa ya belum menyelipkan di buku materi kalian gitu. Jadi silahkan kalian tulis ulang untuk cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama di sini ada menentukan jangkauan, di mana rumusnya adalah X maksimum atau nilai yang paling besar dikurangi nilai yang paling kecil. Kemudian yang kedua, menentukan banyaknya kelas-kelas interval. Nah, banyak kelas ini sebaiknya itu hanya antara 5 sampai 20 saja. Salah satu pedoman yang biasa digunakan untuk menentukan banyaknya kelas adalah aturan Sturges. Nah, di mana rumusnya adalah 1 ditambah 33 dikalikan dengan log N. Dengan K itu adalah banyak kelas interval dan N ini adalah banyaknya data. Oke, nanti
kita akan pelajari lebih detail. Yang ketiga, pilih kelas-kelas interval dengan ukuran lebar yang sama. Apabila memungkinkan, lebar kelas itu rumusnya adalah jangkauan atau R, ini dibagi dengan hasil banyak kelas tadi. Nah, pembulatan terhadap C adalah pembulatan ke atas. Gitu. Jadi, berapapun nilainya, kalau misalkan dia pakai koma, berarti terus dibulatkan ke atas. Misalkan hasilnya adalah 5,1, berarti harus dibulatkan menjadi 6. Kalau misalkan hasilnya adalah kayak 7,009 gitu ya, itu juga sama, kita bulatkan jadi 8. Jadi pembulatan selalu ke atas, bukan ke pembulatan terdekat ya. Oke. Kemudian ketika menentukan kelas interval, upayakan sedapat mungkin agar titik tengah kelas berhimpit dengan data aktual. Nah, ini akan mengurangi grouping error. Terus yang kelima, upayakan sedapat mungkin agar batas-batas kelas tidak berhimpit dengan data aktual. Oke, contoh. Nah, diketahui data berikut mengenai besaran pengeluaran tahunan yang dihabiskan untuk mengiklankan produk-produk sejenis beberapa perusahaan yang sedang diteliti. Nah, ini dalam jutaan rupiah ya. Nah, misalkan perusahaan A itu untuk marketing itu mengeluarkan dana 242 juta rupiah. Kemudian perusahaan B itu mengeluarkan sebesar 253 juta rupiah dan seterusnya. Nah, caranya yang pertama seperti tadi yaitu menghitung rank atau jangkauan. Apa rumusnya? Yaitu mengurangkan data terbesar dikurangi data yang terkecil, di mana di sini data yang terbesarnya adalah 307 dan yang terkecilnya adalah 242. Nah, setelah dikurangkan kita mendapatkan angka 65. Itulah ranknya R. Kemudian yang kedua, menentukan banyak interval kelas. Nah, ingat rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N ya. Oke, log N. N-nya berapa? N itu adalah jumlah datanya. Nah, karena di sini ada 40 perusahaan, nah berarti N-nya adalah 40. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya bisa kalian gunakan kalkulator kalian, bisa dengan HP ataupun kalkulator. Kalian ketikkan angka 40, kemudian kalian pencet menu log. Nah, maka di situ akan muncul. Nah, setelah muncul hasil log 40, itu kalian kalikan dengan 3,3. Ini rumus tetap ya, 3,3 itu. Oke, setelah kalian kalikan, itu kan hasilnya adalah 5,287. Nah, setelah muncul hasilnya tadi, si 5,287, itu baru kalian jumlahkan dengan 1. Sehingga menghasilkan 6,287. Nah, ingat, kalau hasilnya desimal, berarti kita harus membulatkan ke atas. Berarti dibulatkan menjadi, iya benar, jadi 7. Oke, selanjutnya kita menentukan lebar kelas interval. Nah, untuk menentukan lebar kelas interval seperti yang dirumus, yaitu caranya membagi R dengan si K, di mana R-nya tadi 65, kemudian K-nya itu adalah 7. 65 dibagi 7 itu 9,3. Ini sama, kita bulatkan ke atas juga, sehingga hasilnya adalah 10. Oke. Nah, ini tuh dipakainya di mana sih? Gitu ya. Nah, kelas, banyaknya kan 7. Kelas itu adalah ini, banyak barisnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus C, nah C-nya ini itu adalah selangnya ini. Gitu. Jadi kan 10 nih. Nah, kita mulai dari angka yang paling kecil. Angka paling kecilnya berapa di sini? 242 ya. Nah, ini bisa kita mulai dari 242, atau bisa juga kita mulai dari yang bawahnya gitu. Tapi sebenarnya akan lebih baik jika kita mulai dari 242. Gitu. Oke, tapi kita lanjut di sini saja 241. Karena kebetulan tadi kan kita bulatkan ke atas, jadi masih aman juga kalau kita mulai dari 241. Oke, 241 itu 10 angka. Nah, 10 angka dari angka 241 itu berapa? Jadi kan
Kalau 241 itu kan otomatis adalah 241, ya kan? Cari kok warnanya. Oke, 241. Oke, kemudian 242, kan? 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250. Oke, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 ya. Jadi C10 itu bukan berarti terus 241 kalian tambah dengan 10 itu enggak. Jadi nambahnya. Jadi 10 itu adalah dari angka si 241 gitu. Kalau kalian tambahkan dengan 10 otomatis nanti kan jadinya 251. Nah, itu berarti si jangkauannya mereka itu ada 11 angka. Bukan 10 lagi, kalau misalkan di sini 251. Oke, gitu ya, bisa dimengerti ya. Oke, 100 setelah 250, di sini mulai dari atasnya 250, yaitu 251. Oke, sama karena 10 angka, jaraknya berarti di sini 260. Setelah itu 261, sampai 270, dan seterusnya sampai ke baris ke-7. Di mana yaitu 301 sampai 310. Setelah ini diisi, kita lanjut mengisi ke banyak iklannya. Gitu. Oke. Yang nominalnya dari 241 sampai 250. Oke, kita lihat. Oke, 241 sampai 250 ya. Oke, kita coret-coret. 1, 2, 3, 4, sini lagi 5. Oke, sudah ya, selesai. Nah, oke, kita isi 5. Terus lanjut yang 251 sampai 260. Oke, 250 berarti yang pakai 250-an nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa ada 8. Terus lanjut yang ketiga. 261 sampai 270. Oke, 1. Nah, jadi 261 pun ikut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 orang dan seterusnya. Oke, jika nanti ada pertanyaan bisa BWA ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk memastikan sudah benar apa belum yang kalian isi, ini bisa kalian jumlah dulu nih. Oke, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4 lagi. Oh, ini tambah 10 nih. 17, 17 tambah 10, 27, 27 ditambah dengan 8, itu 35, 35 ditambah 5 berarti 40. Oke, berarti pengisian data sudah benar. Oke. Nah, lanjut ke ukuran pemusatan data. Kita hapus dulu. Oke, ukuran pemusatan data. Nah, sudah pernah kalian pelajari juga ada mean, median, dan modus. Di mana mean itu nilai rata-rata hitung, median nilai tengah, dan modus itu adalah nilai yang sering muncul. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Oke, ada data tunggal dan data berkelompok ya. Langsung kita pelajari saja. Untuk data tunggal itu ada 2. Yang pertama, jika data tunggalnya itu berupa angka yang dikejar-kejar saja, di mana
rumusnya adalah X bar itu adalah jumlah seluruh nilai data. Ini dibagi dengan N atau banyak data. Contoh, tentukan rataan data berikut. Nah, di sini ada datanya. Kemudian berarti caranya adalah kita jumlahkan data-data ini semua. 3 tambah 6 tambah 6 tambah 7, 4, 5, 5, dan 4. Kemudian kita bagi dengan banyak datanya. Banyaknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti kita hitung ini jumlahnya berapa? 40. Dibagi 8 berapa mereka hasilnya? 5. Nah, oke, jadi rata-rata hitung atau mean dari data ini adalah 5. Oke, kemudian sekarang data yang bentuknya itu berupa tunggal, tapi dia ada tabelnya gitu. Oke, kenapa ini dibikin seperti ini? Supaya juga lebih ringkas, karena kalau yang data seperti ini kan maksudnya yang dapat nilai 5 itu adalah 4 orang, dapat nilai 6 ada 6 orang. Kalau kita tuliskan seperti ini nanti akan memakan tempat yang besar. Jadi untuk lebih efektif kita buat seperti ini. Oke. Nah, sama jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyak data. Oke, untuk lebih mudah kita kalikan dulu semuanya nilai dengan si frekuensi. Nah, setelah kita kalikan terus kita jumlahkan. Setelah itu cara menghitung nilai rata-ratanya berarti adalah hasil dari perkalian data dengan si frekuensi. Nah, ini kita bagi dengan si banyak data. Nah, sehingga di sini dapat 6,65. Itulah rata-rata hitung dari contoh yang nomor 2. Nah, kemudian untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok di sini rumusnya masih sama, yaitu jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyak nilai. Oke, bedanya kan kalau di sini ada kelas ya. Nah, karena ada kelas berarti kita terus yang dikaliin yang mana gitu. Kalau memakai kelas berarti kita harus membuat nilai tengahnya. Nah, gimana tuh nilai tengah? Nah, di sini kan dari 51 sampai 55 ya. Nah, 51 sampai 55 ini saya tuliskan di sini ya. 51 52, 53, 54, 55. Oke. Dari sini berarti yang nilai yang berada di tengah-tengah yang mana? Nanti kan adalah nilai 53. Nah, sehingga nilai tengah dari ini adalah 53. Kemudian juga dengan 56 sampai 60. Nah, biar lebih cepat gini aja deh. Dari 51 ke 53 ini berarti diapain gitu. Oh, selisihnya 2. Oke, berarti dari sini kita tambahin 2 gitu kan. Sama, berarti di sini tinggal kita tambahin 2 saja untuk menilaikan nilai tengahnya. Nah, 56 tambah 2, 58. 61 tambah 2, 63. 66 tambah 2, 68. 71 tambah 2, 73. Gitu. Nah, kemudian kita kaliin nih. Gitu. Jadi yang kita kalikan nilai tengah dengan si frekuensi ya. Kalau ini tadi kan nilai dengan frekuensinya langsung. Kalau ini nilai tengahnya. Oke, kita kaliin 4 dengan 53, 12 dengan 58. Kemudian 15 dengan 63, dan seterusnya. Sehingga dapatlah jumlahnya. Setelah mendapat jumlah ini, terus kita bagikan dengan si frekuensi. Nah, dapatlah 62,38. Oke, seperti itu. Oke, lanjut sekarang ke median. Nah, median itu adalah nilai tengah ya, jadi nilai yang berada di tengah-tengah. Nah, caranya berarti kita harus mengurutkan dulu sebelum kita mencari nilai yang di tengah-tengah. Nah, dari sini kita urutkan dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini kan jumlah datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena datanya ada 11, berarti data yang berada di tengah-tengah itu adalah data ke-6. Nah, siapa tuh angka data ke-6? Yaitu 5. Sehingga mediannya adalah 5. Oke, kemudian yang ini adalah untuk data yang ganjil nih. Data yang genap. Oke, sama seperti yang nomor 1, di sini kita urutkan dulu. Nah, karena di sini datanya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 gitu ya. Berarti
otomatis kan genap tuh. Nah, tengah-tengahnya gimana? Oke, bisa kita pakai coret-coret dulu nih. 1, ya. 2, nah, terus 3, nah, 4. Nah, yang tengah-tengah berada di ini. Kalau ada 2 gini gimana? Nah, kalau ada 2 berarti harus dijumlah, kemudian baru kita bagi 2. Sehingga didapatlah hasilnya 5,5. Gitu. Kemudian sekarang kita lanjut dengan data berkelompok. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Gitu. Untuk data berkelompok itu kita menggunakan rumus. Nah, TB ditambah, kemudian N dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi, kemudian dikalikan dengan P atau panjang kelas. Nah, sebelum kita masuk, kita cari dulu masing-masingnya nih. Oke, kita cari dulu nih median atau nah, kemudian nih TB, tepi bawah kelas median gitu kan. Untuk menentukan tepi bawah kelas median, berarti kita harus tahu kan mediannya itu di mana. Nah, kita jumlah dulu nih. Ini jumlahnya ada berapa nih? Oh, ternyata ada 40 siswa. Karena ada 40 siswa, berarti kan tengah-tengahnya berada di data yang ke-20 gitu kan. Nah, data ke-20 tuh yang mana gitu. Nah, yang ini kan 4, berarti artinya 4 ini adalah data si orang pertama sampai orang keempat gitu. Terus ini 12. Selamat berapa? 5 kan. Berarti data orang kelima sampai ke 12 ke depan. Berarti berapa? Kalau 5 tambah 11 gitu. 5 tambah 11 berarti adalah 16 ya. Oh, ini kita jumlahkan di sini. 4 terus 16, terus ini kita jumlah dengan ini 31, tambah dengan ini 34, tambah 6, 40. Nah, tadi kan yang di tengah-tengah itu data ke-20 ya. Nah, kalau di sini itu kan dia baru sampai data orang ke-16, berarti tengah-tengahnya kan berada di atasnya si 16. Berarti mediannya dia berada di sini, di interval 61 sampai 65. Sehingga kelas TB-nya gitu. TB-nya itu berarti si ini batas bawahnya itu dikurangi 0,5. Jadi 61 dikurangi 0,5 yaitu 60,5. Kemudian si frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya, FK itu sebelum kelas median berapa? Ya ini jumlah dari si 4 tambah 12. Itu siapa? 16. Oke, kemudian F itu frekuensi kelas median. Jadi si frekuensinya si ini loh. Gitu. Berapa frekuensinya? 15. Kita tulis 15. Kemudian panjang kelas. Nah, panjang kelas itu panjang dari angka ini sampai angka ini itu berapa gitu. 61 sampai 65. Jadi jangan kalian kurangin ya. Jangan kurangi 65 dikurangi 61. Tapi kalian hitung. Dari 61, kemudian 62, 63, 64, 65. Oh iya, ada 5 angka. Sehingga P-nya adalah 5. Oke, lanjut kalau sudah, kita bisa memasukkan ke rumus, kita tulis rumusnya. TB ditambah N per 2 dikurangi FK dibagi F dikalikan P. Oke, TB-nya tadi 60,5 kita masukkan, terus N per 2, N-nya adalah 40 ya, 40 terus dibagi 2, 40 bagi 2 itu hasilnya langsung 20, dikurangi FK, FK-nya tadi adalah 16, kita masukkan, terus bagi F, F-nya adalah 15, dan P itu panjang kelasnya itu 5. Oke. Setelah itu, nah, 20 kurangi 16 berapa? 4, terus dibagi dengan 15. Nah, ini sebenarnya bisa dicoret juga atau bisa dikaliin nih. Yang ini 4 kali 5, 20. 20 per 15. Kalau dibagi berarti jadinya 1,33. Terus kita jumlahkan dengan si 60,5. Jadi dapatnya 61,83. Oke, kemudian modus-modus ini paling gampang sekali cara mencarinya, karena modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi dari sini tinggal dihitung aja nih, nilai yang paling banyak yang lebih sering muncul yang mana gitu. Nah, kalau di sini berarti yang paling banyak kan yang 6 nih, karena 6 dia muncul sebanyak 3 kali, berarti modusnya adalah 6.
Kemudian yang di sini, wah kalau ini ada dua angka nih yang sama nih, yaitu 3 dan 7, sama-sama muncul 2 kali. Berarti gimana? Ya udah, berarti modusnya adalah dua angka itu, 3 dan 7. Ya, terus kalau data berkelompok, nah ini pakai rumus lagi ya, hampir mirip seperti median tadi. Ada TB, D1, D2, dan P, di mana TB itu tapi bawah kelas modus, D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Terus kalau D2 itu frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, nah disajikan data berikut, terus tentukan modusnya. Oke, kita lihat di sini, cari dulu kelas modusnya. Gitu. Nah, di sini kan paling banyak frekuensinya di mana? Iya, frekuensinya di angka 61 sampai 65, yaitu sebanyak 15 orang. Berarti kelas modusnya di sini. Nanti kita bisa menentukan, nah TB-nya berapa? TB-nya berarti 61 dikurangi 0,5, yaitu 60,5. Ingat, ini adalah rumus ya, jadi nggak bisa diubah. Nah, kemudian yang D2 itu frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Ingat, dengan sebelumnya. Kalau D1 itu berarti 15 dikurangi 12, yaitu 3. Kemudian kalau yang D2, sorry ya, ini D2 ya. D2 itu dengan kelas sesudahnya, yaitu 15 kurangi 3, yaitu 12. Dan panjang kelasnya sama seperti tadi cara menentukannya, dari 61 ke 65. Itu kan berarti ada 5 angka, 61, 62, 63, 64, 65. Gitu. Sehingga modusnya terus kita masukin ke rumus. Oke, TB-nya kita isi 60,5, kemudian ditambah D1-nya itu adalah 3, kemudian D1 tambah D2, berarti 3 ditambah 12 dikaliin 5. Nah, yang kita hitung yang penjumlahan dulu ya, yang di dalam kurung, yaitu 3 dibagi dengan 15. Setelah itu, 3 kamu kaliin dengan 15, yaitu dapatnya 15. 15 bagi 15 berapa? 1. Nah, setelah itu baru kalian jumlahkan dengan TB-nya. Sehingga didapatlah modus dari data tersebut adalah 61,5. Nah, itu tadi saja yang perlu saya sampaikan. Nah, di sini ada tugas, hanya 2 nomor saja. Nah, kemudian tugas ini akan Ibu share juga dalam bentuk dokumen PDF ya, yang bisa kalian lihat di link Classroom yang Ibu berikan. Oke, sekian dulu. Oh ya, ini 2.000 masyarakat di Jakarta telah divaksin tahap 2. Adapun yang telah divaksin yaitu 100 orang yang berprofesi sebagai petani, 400 orang berprofesi di UMKM, kemudian 1.000 orang sebagai PNS, dan sisanya adalah karyawan swasta. Nah, untuk informasi ini silahkan kalian buat diagram batangnya, terus diagram garis dan diagram lingkarannya. Jadi nanti di sini ada 3 diagram yang kalian buat. Nah, di sini tadi Ibu tidak jelaskan mendetail cara membuat diagram-diagramnya karena saya yakin kalian sudah bisa semua karena ini hanya mengulang pelajaran SD dan SMP ya. Gitu. Jadi silakan kalian kalau misalkan lupa bisa dibuka lagi bukunya SMP atau bisa kalian browsing dimanapun. Kemudian yang nomor 2, di sini Ibu sajikan ada 2 manufacturer di mana mereka membuat tensimeter dan ini adalah ketahanan si tensimeter itu awetnya. Nah, di sini ada yang awet 684 jam, ada yang awet selama 697 jam, dan seterusnya. Nah, di sini Ibu akan menyuruh kalian membuat tabel distribusi frekuensi untuk manufacturer A dan manufacturer B. Jadi nanti ada 2 tabel distribusi frekuensi ya di sini. Oke. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa via WA ataupun via komen di Google Classroom. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.